warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya A. Ihsan Ismail, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya ditemani oleh Pak Ulil, guru mata pelajaran informatika SMP Negeri 2 Karangkeke. Selamat pagi Pak Ulil. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih Pak Ulil sudah meluangkan waktunya untuk pra observasi hari ini. Pak, sama-sama, saya juga senang bisa berdiskusi hari ini. Baik Pak Ulil, sebelum kita memulai observasi ini, adapun tujuan kita untuk dilakukan ini untuk mengetahui dan evaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Ulil akan laksanakan besok, yang tentunya untuk memberikan pembelajaran yang terbaik kepada adik kita di SMP Negeri 2 Karangkeke. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Pak Ulil, silakan ditanggapi. Nah, sebelum kita mulai, Pak Ulil bisa jelaskan rencana pembelajaran untuk kelas mana yang akan saya observasi? Tentu Pak, jadi besok saya akan mengajar kelas informatika untuk kelas 8. Jadi topiknya yaitu tentang sistem komputer Pak. Bagus. Apa tujuan pembelajaran yang dicapai dalam sesi ini, Pak Ulil? Baik, jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk pengajaran besok tentang bagaimana cara siswa supaya dapat mengidentikan perangkat keras komputer dan bagaimana ciri-cirinya Pak. Ya, baik. Kira-kira apa metode atau strategi yang Pak Ulil gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, jadi metode yang akan saya gunakan yaitu metode pembelajaran aktif, di mana saya telah menyiapkan materi singkat tentang pelajaran besok, dan saya juga telah menyiapkan beberapa tugas untuk diberikan kepada siswa. Bagus sekali. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Pak Ulil dapatkan atau masukan dari saya selama observasi nanti? Ya tentu Pak, tentunya saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak tentang bagaimana cara saya dalam mengelola kelas selama pembelajaran. Ya, insya Allah. Untuk Pak Ulil saya akan memperhatikan hal tersebut. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Ulil sampaikan sebelum observasi? Tidak ada Pak ya, rasa sudah cukup jelas semua. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya berharap sesi pembelajaran kita besok bisa berjalan lancar. Dan sampai jumpa besok Pak. Iya. Kalau begitu kita akhiri percakapan kita dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Oke, siapa kita kelas dek? Bisa disiapkan terlebih dahulu sebelum kita mulai? Bisa? Bisa. Oke, siapkan dulu ya. Siap belajar? Siap. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran, saya terlebih dahulu nih. Oke, Alif. Hadir Pak. Asyara. Hadir. Ali Wahyuni. Hadir. Juswa Yuni. Hadir. Oke, selanjutnya setelah kita absen, kita main sebentar dulu nih. Oke, kita speaking sebentar dulu. Kita mulai ya? Oke, tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Ada yang lebih. Oke, tepuk 3 kali. Oke, sudah paham?
3 kali, tepuk 2 kali. Oke, sudah lancar ya. Oke, jadi kita akan lanjutkan ya. Oke, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu kabar-kabarnya nih, anak-anak sekalian ya. Oke, sehat-sehat tidak? Sehat. Atau ada yang kurang enak badan? Jadi, atau ada yang belum makan? Ada? Oke, sebentar ya, pada saya makan ya. Oke, bagaimana kondisi di rumah dek? Orang tua atas sehat-sehat nih? Sehat. Iya, sehat-sehat ya. Oke, jadi selanjutnya kita lanjutkan pada pembelajaran sebelum itu. Saya mau tanyakan dulu sebentar ini tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ada? Tentang apa kemarin? Sebelum masuk pada materi hari ini, ada yang ingat? Oke, tentang sistem komputer ya. Oke, ada yang ingat sistem komputer itu apa deh? Atau apa alat pada komputer? Ada yang tahu? Oke, ada yang tadi bilang layar monitor, siapa tadi? Oke, tahu ya? Apa lagi deh? Siapa yang ingat? Ya, Khalifah. CPU. Oke, CPU. Modem. Keyboard. Keyboard. Alat layar monitor. Layar monitor. Oke, mouse. Oke, saya rasa sudah masih ingat jadi ingat di materi sebelumnya ya. Tadi ada yang sudah jawab beberapa ya tentang apa yang kalian ketahui tentang komputer tadi. Ya, ada yang tadi jawab monitor, ada yang jawab CPU, ada yang jawab mouse, ada yang jawab keyboard ya. Oke, jadi sudah disebutkan semua itu yang termasuk komputer. Nah, kita masuk pada materi inti pada hari ini ya. Oke, jadi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang perangkat tentang perangkat keras komputer. Oke, ada yang sudah pernah dengar tidak perangkat keras komputer atau hardware? Pernah ya. Oke, ada yang bisa sebutkan dulu contohnya perangkat keras itu yang kayak bagaimana? Keyboard. Oke, tadi sudah disebutkan beberapa ya. Nah, itu tadi contohnya beberapa perangkat keras ya. Oke, selanjutnya jadi di sini pada perangkat keras ya akan ada pembagian, akan ada apa? Sini ada 4 bagiannya. Ada 4 bagian pada perangkat keras, yaitu yang pertama alat masukan atau input device, kemudian yang kedua alat pemproses atau processing device, kemudian ada alat keluaran atau output device, kemudian yang keempat atau yang terakhir ada alat simpanan ya, alat simpanan luar atau storage. Oke, jadi kita lanjut ya pada pembagian perangkat keras yang pertama, yaitu tentang perangkat keras input atau alat masukan ya, atau input device. Oke, jadi alat input device ini itu yang kita biasa gunakan untuk kayak menginput sesuatu pada komputer ya. Ketika kita kayak mau mengetik, nah, kita gunakan itu input device. Kemudian kalau ada yang kita mau cari bisa di Google, kita gunakan misal mouse ya untuk mencari ya. Nah, itu juga input device ya. Oke, jadi saya ada beberapa contohnya di sini ya yang saya bawa. Oke, ada yang tahu apa ini? Keyboard. Ya. Nah, ini salah satu contoh dari input device ya. Oke, saya rasa sudah paham semua ya. Kemudian kalau ini oke, mouse ya. Nah, ini juga salah satu contoh dari input. Oke, saya rasa sudah paham ini kalau untuk input device ya. Oke, kemudian itu juga ada beberapa contoh di atas ya yang di layar. Yang pertama kayak keyboard, kemudian pointing device, kemudian ada scanner, sensor, voice recognizer, webcam dan lain-lainnya. Oke, ini contohnya tadi ya, ada pointing device, dan scanner, ya. Oke, kita masuk pada bagian yang kedua, alat pemproses. Oke, alat pemproses ini, biasanya terdapat pada yang namanya CPU. Ada yang pernah lihat CPU? Pernah. Oke, yang kayak bagaimana bentuknya itu deh, yang dibilang CPU? Oke, yang besar ya, yang kotak ya. Oke, itu CPU ya. Oke, tapi saya tidak bawa CPU di sini ya. Jadi
Tapi untuk contoh-contohnya di sini ada yang namanya motherboard ya. Nah ini motherboard. Saya sudah bawa contohnya. Ini motherboard. Kemudian ini CPU dan juga Intel ya. Ada mikroprosesor. Ini kayak kipas-kipasnya. Kemudian ada AMD. Ya, memori. Oke, kemudian tapi sebelum saya lanjut, paham ya tadi untuk memproses yang mana-mana saja contohnya deh? Paham ya? Oke, atau ada yang mau ditanyakan? Tadi telah saya jelaskan dua tentang input device dan memproses ya. Kemudian yang ketiga kita lanjut ya, ada yang namanya output device. Oke, output device ini yang di atas ya. Biasanya menghasilkan ada tiga ya, ada tiga bentuk, biasa kayak bentuk kata, bentuk gambar, kemudian ada yang namanya bentuk suara ya. Oke, dari ketiga bentuk tadi ada yang tahu apa contoh-contoh alatnya itu deh? Untuk output device ada? Oke, Pak, apa itu deh? Contohnya? Kalau gambar Pak, layar monitor. Oke, layar monitor. Oke, ini ada ya? Ini ya? Oke, ini ya, contohnya ya layar monitor. Oke, ada lagi? Kalau suara, ada speaker. Oke, ada speaker. Apa lagi? Oke, printer. Oke, ada lagi yang namanya scanner ya, scan ya, scan. Ini contohnya dari printer. Oke, ini untuk video ya, untuk menghasilkan gambar. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian yang terakhir dari perangkat keras. Ada yang namanya alat penyimpanan ya, atau storage. Oke, untuk penyimpanan pasti sudah tahu nih, karena di sini dibilang penyimpanan berarti untuk menyimpan ya. Oke, ada yang tahu apa contoh-contohnya? Kalau ini tahu? Kalau tahu, Kaset, apa istilahnya tuh kalau kaset? compact disc. Compact disc ya, atau singkatannya CD. Oke, sudah tahu ya. Kalau ini pernah lihat? Nggak pernah. Nah, ini apa tadi? Oh, ini memori ya. Ini namanya memori ya. Beda gitu memorinya yang di HP sama di komputer atau laptop ya. Kalau di laptop ini agak besar-besar. Oke, ini dan tahu? SSD. SSD. Oke, ini sudah hampir benar ya, tapi kurang tepat. Apa? Solid state drive. Ya, itu maksudnya tadi sudah hampir benar tapi kurang tepat ya. Apa yang istilahnya? Hard disk. Oke, ini hard disk ya. Jadi harus dibedakan yang mana SSD, yang mana hard disk ya. Oke. Oke, jadi ini hard disk. Oke, jadi ini tadi salah satu contoh ya. Contoh dari alat penyimpanan ya. Oke. Oke, jadi saya rasa sudah tahu semuanya deh ya. Contoh-contoh dari empat tadi ya, empat pembagian dari perangkat keras. Oke, saya ulangi dulu ya, tapi saya mau tanya ya. Tanya-tanya dulu kepada adik-adik sekalian ini. Masih ingat atau tidak yang tadi saya jelaskan atau tidak ya? Oke, bisa? Bisa. Ya. Oke, kalau input device yang mana-mana saja itu deh, contohnya? Yang tadi saya jelaskan? Mouse. Oke, mouse. Oke, kemudian yang kedua, alat pemproses. Ada yang tahu apa saja contohnya? Alat pemproses. Layar monitor. Tadi yang di kotak-kotak besar itu yang kita bilang tadi apa itu? Yang isinya adalah? Modern. CPU. Oke, CPU. Apalagi tadi dalamnya deh? Yang dalam CPU tadi? RAM. Oke. Itu tadi RAM, ada namanya juga ROM, ada yang namanya Intel, ya. Ada motherboard, ya. Oke, kemudian yang ketiga alat output atau keluaran ya. Apa saja contohnya? Temanya? Layar monitor. Oke, layar monitor. Untuk apa itu layar monitor? Gambar. Gambar ya. Gambar. Nah, oke, apa lagi? Printer. Printer. Dan apa lagi? Speaker. Oke. Rasa sudah ditahu ya. Untuk yang terakhir untuk penyimpanan, media penyimpanan apa saja contohnya deh? Hard disk. Oke, ada hard disk, SSD. ada memori, SSD, apa lagi? Flash drive.
flash drive atau flash disk juga. Oke, apa lagi? CD. Oke. Oke, saya rasa sudah paham semua ya untuk bagian-bagian dari perangkat keras yang tadi ya. Ada 4 ya. Oke, jadi saya rasa sudah dipahami ya. Oke, tadi kita telah belajar ya tentang pembagian dari perangkat keras komputer ya. Ya, ada 4 tadi yang saya jelaskan. Oke, tapi selanjutnya kita akan masuk pada pembagian tugas di. Oke, tapi sebelum saya cek dulu ini anunya masih siap atau tidak ya? Oke, masih ingat tadi SPP-nya tadi? Masih? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 3. Masih ingat ya? Oke, jadi gitu ya. Saya di tangan saya ada LKPD yang akan saya bagikan. Jadi ini tugasnya terkait tadi materi yang saya jelaskan ya tentang perangkat keras komputer. Oke, paham? Paham. Oke, jadi di LKPD ini ada beberapa tugas ya yang saya berikan. Jadi silakan dikerjakan ya. Oke, terkait tadi yang materi perangkat keras. Oke, bagaimana LKPD-nya dek? Sudah? Sudah. Oke, jadi sudah selesai semua ya. Jadi di sini saya membutuhkan beberapa orang ya, 1 orang saja yang bisa membacakan hasil pekerjaannya ya yang di LKPD tadi. Oke, ada yang bisa? Siapa? Oke, Akila dulu. Ya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil tugas pekerjaan saya. Tugas pekerjaan saya yaitu tentang perangkat keras input. Perangkat keras input, perangkat masukan merupakan alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data maupun program. Contohnya, keyboard, pointing device, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi tentang alat masukan atau input ya. Kemudian ada lagi selanjutnya yang bisa? 1 orang lagi? Ayo Pak. Oke, Nur Khalifah. Oke, silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk menyampaikan yang telah saya kerjakan. Baiklah, yang telah saya kerjakan adalah tentang output device. Output device yang dihasilkan dari pengolahan dapat digolongkan ke dalam 3 macam bentuk: huruf, kata, angka, grafik, gambar, dan suara. Contohnya adalah printer, speaker, dan alat monitor lainnya. Oke. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kepercayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ya sudah ada 2 temannya yang tampil di depan kelas tentang LKPD-nya ya, tentang pembagian dari perangkat keras komputer ya. Oke, selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajarannya hari ini? Oke, Tiara, silakan. Kesimpulan tentang pembelajaran hari ini yaitu tentang komponen perangkat keras yang terdiri dari 4 bagian, yaitu alat masukan atau input device, Ya. 2 alat pemproses atau compressing device, Oke. 3 alat keluaran atau output device, Ya. 4 alat simpanan luar storage. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan dulu, Tiara dulu. Oke, jadi untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan ya sedikit ya tentang
tentang hasil pembelajaran kita pada hari ini. Jadi perangkat keras itu terbagi atas 4 bagian ya. Oke, ada yang namanya input device atau alat masukan, itu tadi contohnya seperti keyboard, apa lagi, mouse ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya alat pemproses atau processing device, itu ada contohnya tadi kayak CPU, Intel, AMD dan motherboard ya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya alat output ya atau keluaran. Contohnya seperti LCD, seperti printer, speaker. Kemudian yang terakhir itu tentang alat penyimpanan ya atau storage, itu contohnya kayak flash disk, CD, kemudian ada yang namanya hard disk dan SD. Oke, sudah paham? Paham. Oke, jadi untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya, itu tentang perangkat lunak ya atau software. Oke, mungkin sebelum kita menutup pembelajaran ini ada yang bisa tutup dulu dengan doa. Nah, kita berdoa dulu ya. Oke, silakan kita kelasnya. Saat ulang hari kita membaca doa bersama-sama. Doa yang mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwata illa billah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Ihsan Ismail, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bantai. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi, dan hari ini saya ditemani Pak Ulil. Bagaimana kabarnya Pak Ulil? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan pasca observasi hari ini. Di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses observasi yang dilakukan tadi, dengan tujuan untuk mengevaluasi konteks pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Iya, saya juga menantikan kembali dari Bapak. Iya. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang saya bisa sampaikan. Apakah Bapak siap? Iya. Nah, sekarang saya ingin tahu Pak, bagaimana perasaan Pak Ulil hari ini setelah diobservasi? Ya, mungkin karena belum terbiasa dapat, jadi masih terasa agak tegang ya saat observasi kemarin. Ya, dan alhamdulillah saya tadi sudah berjalan dengan lancar. Nah, baik Pak Ulil, secara keseluruhan saya sangat terkesan dengan cara Bapak mengelola kelas. Tadi siswa tampak aktif dan terlibat di dalam pembelajaran. Apa saja yang Pak Ulil rasakan mengenai tadi pelajaran tersebut? Ya, yang saya rasakan pembelajaran berjalan dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa siswa Pak ya yang masih agak kurang dalam memahami materi yang saya berikan Pak. Ya, memang tadi saya juga memperhatikan dan melihat ada beberapa siswa yang kesulitan, terutama saat mengerjakan soal-soal latihan yang Bapak Ulil berikan. Nah, bagaimana kira-kira biasanya Pak Ulil mengatasi hal ini? Ya, biasanya saya memberikan penjelasan tambahan ya Pak kepada siswa yang agak kurang cepat memahami materi Pak. Iya. Saya rasa itu langkah yang baik Pak Ulil. Saya juga memperhatikan bahwa pembagian waktu antara penjelasan materi sudah cukup seimbang. Namun mungkin bisa ditingkatkan dengan memberikan lebih banyak waktu untuk refleksi setelah materi. Jadi bagaimana menurut Pak Ulil? Ya, menurut saya juga refleksi juga cukup bagus ya Pak, untuk bagaimana supaya siswa dapat lebih memahami materi yang akan dipelajari. Ya, betul sekali Pak Ulil. Selain itu, saya juga mengamati tadi bahwa beberapa siswa tampak lebih aktif dari yang lain. Mungkin Bapak bisa mencoba trik tertentu
untuk lebih merata, misalnya melibatkan siswa dalam diskusi ataukah hal lain yang bisa memberikan tugas secara spesifik kepada setiap siswa, Pak? Oh iya Pak, itu ide yang saya rasa cukup bagus ya Pak. Insya Allah nanti pembelajaran selanjutnya saya akan terapkan metode pembelajaran tersebut Pak. Iya, bagus. Saya juga ingin memberikan apresiasi Pak atas upaya Bapak dalam membuat materi pembelajaran yang cukup menarik, di mana Bapak menampilkan slide-slide yang membuat siswa bisa mengetahui konten-konten pembelajaran tadi, dan ini juga sangat membantu dan minat siswa sangat tertarik dengan melihat slide-slide tadi, Pak. Ya, terima kasih Pak, saya juga senang mendengarnya. Ya, sama-sama Pak Uli. Apakah ada lain yang ingin Bapak diskusikan atau tanyakan sehubungan dengan observasi hari ini? Ya, saya rasa sudah cukup ya Pak, umpan balik dari Bapak juga sudah sangat membantu. Ya, baiklah Pak. Saya berharap umpan balik ini bermanfaat dan bisa membantu dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih Pak atas kerjasamanya dan dedikasi Pak Ulil dalam membelajarkan siswa. Iya Pak, saya sama-sama saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Iya, saya yakin Pak Ulil bisa, dan insya Allah sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.